Oke, saya akan membahas beberapa poin tentang hak dan kewajiban. Itu yang pertama, mengapa sih adanya hak dan kewajiban? Ya, yang pertama itu adanya hak dan kewajiban itu untuk menjaga keseimbangan dan keadilan. Karena apabila tidak ada hak dan kewajiban, masyarakat ini akan semena-mena dan tidak menjalankan kewajibannya, tapi mereka meminta hak mereka. Yang kedua itu adalah hubungan sebab akibat, yang dimana apabila kalian menjalankan kewajiban tersebut, maka akan muncullah hak seseorang, hak itu. Yang kedua itu adalah tanggung jawab sosial, yang dimana kewajiban itu mendorong individu untuk bertanggung jawab terhadap tindakan mereka dan berkontribusi pada masyarakat. Yang keempat itu adalah hak asasi manusia. Setiap manusia ini memiliki hak dasar yang melekat sejak lahir, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan. Namun, untuk menjaga hak ini, setiap individu ini harus menjalankan kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain. Yang kelima adalah pembangunan negara. Dalam konteks negara, hak dan kewajiban warga negara membantu dalam pembangunan dan kemajuan negara. Yang selanjutnya, saya akan membahas poin kedua, yaitu tentang mengapa hak dan kewajiban harus dilaksanakan. Yang pertama itu untuk menjaga keseimbangan sosial. Dengan melaksanakan hak dan kewajiban, kita membantu untuk menjaga keseimbangan dan masyarakat. Setiap orang mendapatkan apa yang diinginkan haknya, dan juga harus memenuhi kewajibannya sehingga tercipta harmonis dan keadilan. Yang kedua itu mendukung fungsi masyarakat. Kewajiban seperti membayar pajak, mematuhi hukum, dan beraktivitas dalam kegiatan sosial membantu masyarakat berfungsi dengan baik. Tanpa pelaksanaan kewajiban, sistem sosial dan ekonomi akan menjadi terganggu. Yang ketiga itu adalah melindungi hak asasi manusia. Melindungi hak asasi, dengan melaksanakan kewajiban itu, kita juga melindungi hak asasi manusia. Misalnya dengan tidak melanggar hak orang lain, kita dapat membantu menjaga hak-hak dasar seperti kebebasan dan keamanan. Yang keempat itu adalah pembangunan dan kemajuan. Pelaksanaan hak dan kewajiban berkontribusi untuk pembangunan dan kemajuan negara. Hak atas pendidikan dan kesehatan misalnya membantu menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berpendidikan, sementara kewajiban seperti membayar pajak itu mendukung pembangunan infrastruktur yang layak. Yang kelima itu adalah tanggung jawab pribadi dan sosial. Melaksanakan hak dan kewajiban menunjukkan tanggung jawab pribadi dan sosial, di mana membangun karakter individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada poin yang ketiga, yaitu apa sih feedbacknya kalau kita menjalankan kewajiban kita. Yaitu yang pertama itu ada hak yang terpenuhi. Ketika kita menjalankan kewajiban, kita pasti akan menginginkan hak kita sebagai balasannya. Yang kedua, ada penghargaan dan pengakuan. Menjalankan kewajiban dengan baik bisa mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari orang lain, baik di tempat kerja maupun di sekolah. Yang ketiga itu adalah ketenangan dan kepuasan batin. Menjalankan kewajiban memberikan rasa kepuasan dan ketenangan batin karena kita tahu telah melakukan hal yang benar dan berkontribusi positif. Yang keempat itu ada hubungan yang lebih baik. Dengan menjalankan kewajiban, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Misalnya memenuhi kewajiban sosial kita dapat memperkuat ikatan dengan keluarga, teman, dan komunitas. Kepercayaan dan reputasi. Orang yang konsisten menjalankan kewajibannya cenderung mendapatkan reputasi atau kepercayaan dan dengan membangun reputasi yang baik di mata orang lain. Yang keenam itu adalah manfaat jangka panjang. Dengan menjalankan kewajiban seperti membayar pajak dan memenuhi hukum membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik dan stabil, yang pada akhirnya juga menguntungkan kita. Kenapa sih ada beberapa hak yang belum terpenuhi di negara ini? Yaitu yang pertama, keterbatasan sumber daya yang terbatas, baik dari finansial, manusia, atau material, sering sekali terjadi untuk menjadi penghalang utama dalam memenuhi hak. Misalnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang memadai bisa terhambat oleh kurangnya fasilitas dan tenaga profesional. Yang kedua, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan dan distribusi kekayaan, kesempatan
ya kesempatan dapat menyebabkan beberapa kelompok masyarakat tidak mendapatkan hak mereka penuh. Hal ini sering terjadi apabila rentan seperti anak-anak perempuan di minoritas. Ketidakadilan sosial. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dan pendidikan. Banyak orang yang menyadari hak mereka atau tidak tahu bagaimana cara memperjuangkannya. Kurang pendidikan dan informasi dapat membuat hak-hak tersebut tidak terpenuhi. Birokrasi dan regulasi yang rumit. Proses birokrasi yang berlibat-libat dan regulasi yang tidak efisien dapat menghambat pemuatan hak. Misalnya, hak konsumen yang seringkali tidak dipenuhi karena aturan yang terlalu rumit. 5. Krisis dan bencana. Situasi krisis seperti bencana alam, konflik, dan pandemi dapat mengganggu kepenuhan hak. Yang keenam adalah penegakan hukum yang lemah. Hak yang sering kalian terpenuhi, kadang penegakan hukum yang lemah atau tidak konsisten. Ini biasanya bisa terjadi karena korupsi, kurang sumber daya, atau ketidakmampuan hukum atau menangani pelanggaran hak secara efektif. Sekian. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Sebelum itu kita harus tahu apa itu hak dan kewajiban. Nah, jadi hak itu adalah sesuatu yang dimiliki setiap individu dari bagian kebebasan dan keistimewaan yang diatur oleh hukum. Misalnya hak asasi manusia, terus hak mendapat pendidikan, dan hak untuk membela negara. Nah, lalu ada kewajiban. Jadi kewajiban ini sesuai namanya ya, wajib. Jadi kayak keharusan gitu. Jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan individu sesuai aturan hukum, moral, dan aturan sosial. Misalnya kayak kewajiban untuk mengikuti peraturan pemerintah. Lalu ada kewajiban membayar pajak dan kewajiban untuk membela negara. Nah, hak dan kewajiban ini berkaitan. Kenapa bisa berkaitan? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Nah, jadi hak dan kewajiban itu berkaitan karena untuk mendapatkan hak kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Begitu. Ya, menurut saya begitu. Jadi kurang lebihnya begitu tentang hak dan kewajiban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, malam, sore, teman-teman sekalian. Jadi, selamat datang di YouTube gue. Enggak, bercanda. Ini gue cuma lagi main biasa sambil rekam. Jadi, untuk kesempatan kali ini, gue mau menjelaskan mengenai pasal-pasal di Indonesia yang udah gue cariin buat jadi bahan materi kali ini. Nah, jadi pertama, untuk pasal yang pertama, ini pasal 27 ayat 2. Yang bunyinya, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Nah, jadi di pasal ini itu menjelaskan kalau warga negara itu wajib berhak punya pekerjaan dan penghidupan yang layak. Di kasusnya salah satu pelanggaran ini kan salah satunya hak nih. Pelanggaran hak yang ada itu waktu zaman COVID itu rame banget. COVID itu banyak banget pekerja yang di PHK karena ya pendapatan kantor, PT, perusahaan itu berkurang, sedangkan karyawannya ada banyak gitu. Nah, ada yang dapat medal. Nah, jadi karena penghasilannya yang berhenti tapi perlu ngegaji karyawannya itu, maka dari pihak perusahaan, PT, atau semacam itu melakukan pemutus hubungan pekerjaan. Ya, jadi kan biasanya ada tuh kalau misalnya dipecat, bukan pecat ya, bahasanya kasar banget, apa ya, dirumahkan kan biasanya ada uang pesangon tuh. Nah, uang pesangon yang dikasih ke
apa namanya, pekerja-pekerja yang di PHK ini nggak sesuai gitu loh. Nah maka dari itu banyak banget pekerja-pekerja yang demo waktu itu. Nah, banyak banget pekerja-pekerja yang protes karena apa namanya, uang pesangonnya. Ya, itu emang hak mereka juga sih. Alhamdulillah tidak, itu hak mereka. Kalau gitu deh. Nah lanjut, pasal kedua itu ada pasal 28A. Bunyinya itu setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap orang berhak untuk mempertahankan kehidupannya. Jadi kalau kalian misalnya dibegal gitu, kalian dibegal nih, terus kalian membela diri gitu kan. Nah itu nggak apa-apa sebenarnya. Cuman emang waktu itu kan sempat rame ya, yang apa namanya, orang yang dibegal terus membela diri, terus malah korbannya yang di penjara ya. Emang nggak ngerti lagi sebenarnya sih. Kalau lagi dibegal boleh kok bela diri, nggak ada yang salah ya. Tapi bohong. Terus untuk pasal yang ketiga yang udah gue cari ini pasal 28B ayat 1. Itu tentang setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan melalui perkawinan yang sah. Ya sebenarnya nggak ada yang salah. Yang bener. Yang salah tuh warga-warganya. Tuh. Salah yang pacaran-pacaran ya kan. Anak muda ya. Nah itu juga banyak tuh waktu lagi COVID kan, banyak banget tuh yang hamil di luar nikah tuh. Ya lagi COVID nih, gak bisa kemana-mana, bosen gitu. Main gitu. Main gitu, aku lagi bosen gitu. Panggil ayang aku di rumah gitu sendiri, bosen gitu. Temenin dong. Nah beda sih tuh kayaknya tuh. Ya beda anak muda. Kalian yang pacaran jangan begitu ya. Jadi buat kalian yang pacaran jangan sampai kelewatan gitu ya. Kasihan orang tua kalian gitu. Kalian kasihan gak sih sebenarnya? Kalau nggak kasihan mah nggak apa-apa. Oke, kayaknya segitu aja materi dari gua. Kita lanjut ke keluar. Tolong, OBS kelihatan tuh. Nah, jadi lanjut aja ke peserta selanjutnya ya. Terima kasih. Ada pasal 28D ayat 1, terus di kasus tentang nenek Mina yang dipenjara karena mencuri biji kakao di PT RSA. Padahal nenek Mina sudah meminta maaf kepada mandor dari PT RSA dan dipenjara selama 1 bulan 15 hari. Yang kedua pasal 28J ayat 1 tentang hak asasi manusia, yang dimana pas waktu itu ada penculikan aktivis-aktivis pada tahun 1998. Yang ketiga ada pasal 30 ayat 1 studi kasus tentang serangan teroris. Pada saat di Jakarta dulu sempat ada pengeboman, kalau nggak salah satu pos polisi. Jadi pihak kepolisian dan kita harus berlari. Tentara Kita akan kejar langsung dia. sigap menangani kasus tersebut dan ada baku tembak.